Di balik hamparan sawah dan bukit nan tentram di Lintaubuo, Sumatera Barat, tersimpan kisah keberanian seorang perempuan luar biasa yang pernah memimpin perlawanan masyarakat menentang penjajahan Belanda. Namanya mungkin tak seharum Kartini, tak seterkenal Cut Nyak, bahkan mungkin tak pernah dikisahkan dalam buku-buku sejarah. Tetapi bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Tanah Datar, ia adalah seorang pahlawan yang selalu dikenal. Ini kok udah macam pembukaan Teletubbies ya, guys. Yo, selamat datang kembali di channel Binsani Story, tempat dimana bahasan sejarah nggak melulu bikin ngantuk. Tapi kalau mau dengerinnya sambil tiduran nggak apa-apa, silakan aja, nggak ada larangan. Beberapa menit ke depan, kita akan berkisah tentang Siti Hajir, seorang perempuan tangguh dari Lintaubuo, Tanah Datar. Ada yang tahu di mana itu? Tapi sebelumnya, silakan teman-teman siapkan teh, kopi, cemilan, atau apalah. Yang nggak punya juga nggak apa-apa, terserah. Yang penting, kisah kali ini bakalan epic banget, nyet. Kisah ini berkaitan dengan video sebelumnya yang membahas mengenai Perang Blasting. Karena Perang Lintau yang dipimpin oleh Ibu Siti Hajir ini juga merupakan bagian dari Perang Blasting, perang menolak pajak dan kesewenangan pemerintah Hindia Belanda. Ya udah, seperti biasa, mari kita opening dulu, biar sakral dikit lah maksudnya, gitu ya. Lahir di penghujung abad ke-19, tepatnya pada tahun 1856 di Nagari Lubuk Jantan, Lintaubuo Utara, Tanah Datar. Siti Hajir tumbuh dalam budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi peran perempuan. Ini serius sedikit ya guys ya. Namun, lebih dari itu, Siti Hajir ditakdirkan terlahir sebagai pejuang. Jadi, ceritanya pada permulaan abad ke-20, penjajahan Belanda di Nusantara semakin kejam. Pajak mencekik, tanah dirampas. Siapapun yang melawan akan ditangkap. Penerapan pajak atau blasting di Minangkabau pada tahun 1908 itu menjadi puncak kemarahan rakyat. Kenapa? Ya, karena sebelumnya Minangkabau itu dibebaskan dari segala bentuk pajak. Hal ini terkait dengan perjanjian Plakat Panjang yang menandai berakhirnya Perang Panjang antara rakyat Minangkabau dengan Belanda tahun 1833. Jadi, salah satu kesepakatannya itu adalah Belanda nggak bakalan narik pajak. Syaratnya, masyarakat Minang harus memperluas penanaman kopi untuk Belanda. Nah, karena sudah melanggar perjanjian tersebut, rakyat marah. Maka terjadilah perlawanan yang dinamakan Perang Blasting di Sumatera Barat. Salah satu titik perlawanan adalah di Lintaubuo ini. Berbagai rapat mulai digelar, suasana sudah kerasa krusuk menegangkan. Pada masa ini, Ibu Siti Hajir tak tinggal diam. Ia turut menyusun strategi di balik aktivitas sehari-hari. Pesan-pesan disamarkan dalam kain. Informasi disampaikan lewat makanan. Rumah gadang menjadi benteng perjuangan. Siti Hajir terus membangun jaringan perlawanan bersama masyarakat. Pada waktu yang tepat, dengan hanya bermodalkan senjata sederhana dan terbatas, masyarakat Lintau melakukan perlawanan ke benteng Belanda dan pos-pos militer. Sayangnya, serangan itu berakhir tragis karena banyak penduduk yang tewas. Setelah kegagalan tersebut, masyarakat mengadakan musyawarah untuk merencanakan strategi lanjutan. Namun, situasi menjadi semakin genting ketika tidak ada kaum laki-laki yang bersedia memimpin pasukan, karena risiko yang akan dihadapi sangatlah besar. Dalam momen kritis itulah, Siti Hajir tampil sebagai pemimpin. Dengan keberanian luar biasa, bak seorang jenderal perang, beliau menyamar sebagai laki-laki dan memimpin perlawanan untuk menyerang kembali markas Belanda.
pertempuran sengit terjadi. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Karena kekuatan yang tidak seimbang, pasukan Lin Tao terpaksa menggunakan strategi mundur dan bertahan. Nah, sewaktu mengomandoi pasukan untuk melakukan gerakan mundur, Siti Hajir berhasil menewaskan kontroler J. Bastians. Beberapa peluru melesat di kepalanya dan mengenai penutup kepalanya, sehingga terurailah rambut panjang Siti Hajir, dan tampaklah oleh tentara Belanda bahwa pemimpin pasukan itu ternyata adalah seorang perempuan. Ketika Tuanku Amir dan Pendekar Jamil tertembak oleh Belanda, perlawanan pasukan Lin Tao hampir terpatahkan. Namun, Siti Hajir, sang pemimpin dan otak dari perlawanan itu, berhasil lolos dan terus mengomandoi perlawanan. Tetapi Belanda juga punya intrik sendiri. Belanda mencoba bernegosiasi dan melunakkan hati masyarakat, kemudian membujuk Siti Hajir untuk melakukan perundingan damai di Padang. Akan tetapi, di Padang bukan negosiasi yang Siti Hajir temui, melainkan penangkapan dirinya sendiri oleh Belanda. Siti Hajir pun dijebloskan ke penjara. Di sana ia mendapat intimidasi, bahkan mungkin disiksa, harga yang harus ia bayar untuk menegakkan keadilan. Tetapi bagi Siti Hajir, semua itu tak mempan untuk membuatnya tunduk kepada penjajah. 8 tahun di penjara, Siti Hajir akhirnya meninggal saat masih dalam masa tahanan. Kemungkinan ia gugur karena diracun. Ya, raga Siti Hajir mungkin telah gugur dan ditanam ke bumi, tetapi itu membuktikan bahwa ia tak pernah kalah. Kobar apinya mestinya terus hidup dalam keberanian yang tenang, dalam kesetiaan pada tanah air. Pahlawan sejati tak selalu harus yang mengangkat senjata dan menang dalam pertempuran. Akan tetapi, mereka yang berani memilih untuk tidak tunduk pada ketidakadilan dalam keadaan apapun. Nah, gimana menurut teman-teman tentang kisah Siti Hajir ini? Harusnya sih namanya sudah ada ya di deretan pahlawan nasional Republik Indonesia. Jika teman-teman suka dengan konten-konten Binsani Story, support kita dengan like, subscribe, dan share juga ke teman-teman lainnya, biar kisah dan sejarah ini tidak tenggelam begitu saja. Dan jangan lupa berikan juga tanggapan serta komentar teman-teman. Kita pasti akan baca semuanya. Mana tahu kita bisa ulas juga pada episode berikutnya. Oke guys, sampai jumpa di next episode.